penyiapan RC, kemudian yang sekarang adalah penapisan instrumen lingkungan dan sosial. Ini untuk kebetulan saya sendiri yang akan membawakan. Jadi Bapak Ibu, untuk penapisan instrumen lingkungan dan sosial di sini, tadi dari yang disampaikan oleh Pak Pri terkait penyiapan RC tadi, ada beberapa macam RC, utamanya yang dokumen lingkungan dan sosial. Itu perlu adanya namanya penapisan. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini sudah ada yang tahu penapisan itu apa sih? Monggo, sudah ada yang tahu belum? Mungkin ya dari Dinas Lingkungan Hidup sudah fasih kalau dari DLH. Ada yang dari DLH, Pak? Dinas Lingkungan Hidup? Nggak ada ya? Oh, Ibu ini kayaknya DLH ini. Bau-baunya ini bau-baunya dari DLH. Ya, nah, kalau penapisan saya yakin kalau dari DLH udah fasih, ini udah khatam untuk penapisan itu. Yang lain kira-kira sudah ada yang paham ya untuk masalah penapisan gitu. Identifikasi lainnya, silakan. Nah ini kelihatan kalau ini. Jadi bahasanya sudah bahasa AMDAL, sudah mengamdal Pak, sudah melingkung namanya, sudah melingkung. Jadi Bapak Ibu, penapisan itu adalah untuk menapis atau menyaring atau memilah kira-kira instrumen atau dokumen apa yang bisa digunakan sesuai tadi dengan jenis kegiatannya, yang mana itu ada diatur dalam regulasi. Next Pak Nin. Jadi untuk ini online untuk materi pada kesempatan ini, nanti ada pendahuluan dan definisi penapisan, kemudian ada acuan dasar kebijakan dan juga mekanisme penapisan. Untuk yang pertama, mungkin sekilas untuk pendahuluan. Jadi yang pertama adalah rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak di sini. Jadi Bapak Ibu semua, yang namanya kegiatan pasti akan menimbulkan dampak. Seberapapun besarnya dampak itu. Dan dampak itu ada dua jenis, bisa dampak positif dan dampak negatif. Itu dampak yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen lingkungan dan sosial. Jadi tadi disampaikan yang narasumber yang sebelumnya bahwa ada dua jenis dokumen, yaitu dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada 3 Bapak Ibu, ada AMDAL, UKLUPL, dan juga SPPL. Kemudian dokumen sosial ada tadi DWPT, kemudian ada dokumen LARAP, ada PCRMP, kemudian juga IPP untuk masyarakat adat. Ini jenis dokumennya. Kemudian penapisan itu adalah suatu cara untuk memilah rencana usaha dan atau kegiatan atas dasar ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditentukan jenis dokumen atau instrumen yang perlu dibuat oleh pelaku usaha atau pemrakarsa. Penapisan di sini akan menghasilkan jenis dokumen. Tadi yang saya sampaikan bisa AMDAL, UKLUPL, LARAP, BPPT sesuai dengan jenis kegiatannya. Next. Kemudian acuan dasar dari pemerintah Indonesia dan juga dari Bank Dunia. Jadi ini adalah alat untuk menapis. Ini adalah ada regulasinya. Alat untuk menapis di sini. Di pemerintah negara Indonesia itu sudah ada beberapa begitu regulasi. Yang pertama yaitu induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian turunannya yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang kegiatan berbasis resiko. Ini yang mungkin masih baru. Jadi sekarang untuk kegiatan-kegiatan ini dikelompokkan sesuai dengan jenis resikonya. Ada resiko rendah, sedang, dan tinggi. Itu nanti terkait dengan kewenangan daripada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ataupun dari kementerian untuk membahas jenis dokumen yang dimaksud. Kemudian yang 3 adalah Permen ATR BPN nomor 6 2020
tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Ini adalah dokumen sosial. Kemudian yang kelima adalah Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Di Permen LH nomor 4 ini, baik itu di lampiran 1 maupun di lampiran 2, di situ yang lampiran 1 adalah yang KPLI, yang lampiran 2 adalah non KPLI. Di situ sudah dijelaskan jenis-jenis kegiatan, besarannya, kapasitasnya, masuk AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Itu di Permen LH nomor 4 tahun 2021. Kita akan bisa memilah, menapis secara mandiri jenis kegiatan. Jadi prosesnya kita bisa melakukan penapisan secara mandiri namanya. Tapi afdolnya nanti Bapak Ibu sebagai pelaku usaha nanti bisa mengajukan permohonan arahan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kemudian yang keenam adalah Permen ATR BPN nomor 19 tahun 2021. Ini adalah turunan dari PP 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Permen ATR BPN nomor 19 ini Bapak Ibu adalah lebih banyak mengatur tentang terkait penyusunan proses daripada pengadaan tanah, dari persiapan, kemudian juga pelaksanaan dan juga penyerahan hasil. Dan juga di situ ada bagaimana menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Di dalam Permen ATR BPN ini sangat detail sudah dijelaskan terkait proses dan juga mekanisme daripada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di situ juga dijelaskan bagaimana untuk pengadaan tanah yang skala kecil, kurang dari 5 hektar, juga ada penjelasan terkait tanah sisa apabila satu petak bidang itu terkena dampak pembangunan. Itu sudah ada aturan di Permen ATR BPN nomor 19 ini. Kemudian yang ketujuh, yaitu yang dari Bank Dunia, yaitu kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial. Ini versi yang terbaru adalah 2020 yang tadi disampaikan oleh Bu Lili. Next. Ini Bapak Ibu yang kebijakan dari Bank Dunia dan UNESCO tadi sudah disampaikan di depan, mungkin saya sekilas saja. Jadi untuk dari Bank Dunia yang pengamanan lingkungan dan sosial yang dapat dipicu yaitu OP 401 kajian lingkungan, kemudian OP 404 tentang habitat alami, kemudian tentang kehutanan, masyarakat adat, benda cagar budaya, dan pemukiman kembali secara paksa. Next. Kemudian yang dari kebijakan dari UNESCO, ada 3 kategori UNESCO, yaitu warisan dunia atau World Heritage, Biosphere Reserve atau cagar biosfer, kemudian Geopark atau UNESCO Global Geopark. Kemudian warisan dunianya terdiri dari 2 kategori situs, yaitu Culture Site dan juga Natural Site. Nah ini yang menarik Bapak Ibu terkait keberadaan daripada benda cagar budaya. Ada satu contoh kasus nyata begitu di Kabupaten Magelang, mungkin Kang Asep sudah paham betul terkait rencana pemindahan pedagang di parkir Borobudur ya Pak ya. Jadi parkir dan juga pedagang di Borobudur yang rencananya akan dipindahkan ke Kampung Seni Borobudur di Pujon. Itu sudah berproses, sudah berdarah-darah lah, itu sudah berproses, sudah ada pendanaannya untuk pembebasan lahan, kemudian sudah ada tanah pengganti untuk lapangan sepak bola yang akan ditempati pasar seni Borobudur tadi, dan lain-lainnya. Akan tetapi akhirnya terbentur karena di Pujon ini adalah masuk dalam SP1 Pak ya, SP1, sehingga harus dilengkapi, harus menyusun dokumen Heritage Impact Assessment, di mana dokumen HIA di sini harus pengesahannya sampai ke UNESCO Pak, ke UNESCO. Sementara di UNESCO pembahasan dokumen seperti ini hanya pada tahun ganjil, di pertengahan tahun depan bulan Juli. Sehingga untuk pasar seni Borobudur ini untuk sementara terpending dulu begitu, terpending karena masih menunggu nanti proses HIA apakah akan disetujui oleh UNESCO atau tidak, seperti itu. Jadi nanti ketika disetujui oleh HIA,
mungkin akan dilanjutkan tapi dengan pendanaan lain, karena yang loan ITDP ini sepertinya akan di-drop begitu. Sepertinya di-drop dan tidak bisa dilanjutkan. Next, Pak. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah mekanisme penapisan. Yang pertama adalah penapisan dampak lingkungan. Nah, di sini kita lihat proses daripada prosedur umum ISMF. Jadi tadi yang disampaikan narasumber sebelumnya ini tercover di sini semua. Jadi ada usulan usulan subproject gitu. Di sini kita screening terkait yang pertama potensi dampak, kemudian negatif list tadi yang disampaikan Bu Lili dan juga ambang batas. Kemudian hasil dari screening ini usulan subproject ya akan terseleksi. Kemudian penetapan jenis instrumen yang sesuai tadi menggunakan regulasi tadi Pak. Untuk dokumen lingkungan menggunakan Permen LH nomor bisa menggunakan 2 PP 22 tahun 2021 dan juga Permen LH nomor 4 tahun 2021. Di situ nanti akan tertapis begitu hasilnya, apakah masuk kategori AMDAL, kemudian kategori UKL-UPL atau SPPL atau hanya cukup SOP. Kemudian untuk yang sosial tadi menggunakan beberapa regulasi tadi yang disampaikan Pak Pri, nanti terkait penggunaan lahan itu cukup di PPT atau harus dengan larap. Larap di sini digunakan ketika ada relokasi penduduk, ada pemindahan penduduk. Itu perlu ada dokumen larap. Seperti contoh kasus yang sekarang baru berjalan Bapak Ibu, rencana pembangunan flyover Canguk di sini. Flyover ini dekat kita ini, dekat sini akan dibangun flyover Canguk. Ini sekarang baru proses penyiapan dokumen larap. Itu sudah mungkin sekitar 6 bulan belum selesai. Jadi di situ banyak masyarakat yang akan terelokasi dari situ, kehilangan mata pencahariannya, kemudian juga pindah rumahnya begitu, sehingga perlu disusun dokumen larap dan juga penyiapan namanya LRP atau Livelihood Restoration Program atau penyiapan pengganti mata pencaharian. Sehingga harapannya masyarakat yang terkena dampak di sini tidak ada yang dirugikan. Itu harapannya seperti itu. Kemudian dari sini setelah tertapis tadi jenis dokumennya baik lingkungan maupun sosial tadi, kemudian disusun instrumen tadi, dokumen tadi. Apakah AMDAL, UKL, SPPL, apakah larap, apakah DBPT, dan lain-lain. Kemudian kalau dokumen lingkungan itu sesuai regulasi nanti lewat Dinas Lingkungan Hidup terkait. Sesuai kalau dari PP nomor 5 2021, jenis KBLI-nya kalau menengah tinggi nanti bisa ke provinsi ataupun kementerian, kalau menengah rendah bisa template dari OSS itu sudah keluar, tidak perlu menyusun dokumen UKL-UPL manual gitu. Itu nanti akan keluar persetujuan instrumen atau persetujuan lingkungan atau PKPLH kalau yang OSS. Itu yang akan digunakan untuk dokumen ini sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan instrumen lingkungan. Ini yang tadi yang disampaikan Pak Mirza, dokumen ini masuk ke dalam dokumen lelang. Untuk teman-teman kontraktor dan teman-teman konsultan bisnis seperti yang saya kemukakan kemarin Pak waktu BCM, Bapak Ibu wajib hukumnya untuk mempunyai memiliki dokumen lingkungan yang sudah ada. Kalau di secang surat Karangnongko itu dokumennya di ELH tahun 2015, kemudian juga ada dokumen suplemennya, itu mohon bisa di print out menjadi pegangan dan menjadi acuan Bapak Ibu untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Nah ini proses daripada prosedur umum ISMF ini. Nah cuman Bapak Ibu yang menjadi permasalahan biasanya Bapak Ibu selaku pelaku usaha itu hanya berhenti di sini, hanya berhenti sampai persetujuan instrumen di sini. Padahal Bapak Ibu ketika menyusun dokumen lingkungan terutama AMDAL UKL itu punya kewajiban, yaitu melakukan pelaporan setiap semester, melakukan uji kualitas lingkungan, baik itu kualitas air bersih, air limbah maupun udara ambien. Setiap bulan yang air itu yang udara bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Akan tetapi banyak sekali pelaku usaha ketika sudah mempunyai dokumen lingkungan ini ya hanya digeletakkan saja gitu, tidak dipakai untuk
mengelola dan memantau lingkungan. Sehingga saya ini hanya menjadi tumpukan dokumen saja, tidak digunakan untuk sebagai bahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Mungkin dari teman-teman LH juga sudah paham betul ya Bu ya, dari sekian ratus yang nyusun dokumen, berapa persen yang melakukan pelaporan Bu? Nggak ada ya? Nah, biasanya 10% biasanya. Betul, jadi dengan OSS ini teman-teman LH sangat sulit untuk mengontrol. Karena OSS ini kita menuntut kejujuran dari pelaku usaha. Karena OSS itu kan hanya mengisi data Pak. Hanya mengisi data yang ada di OSS itu. Kapasitasnya berapa, luas lahan berapa, kemudian jumlah tenaga kerja berapa. Itu ketika pelaku usaha atau prakarsa itu nakal, itu dibuat seminimal mungkin Pak. Sehingga akan keluar template tadi, template untuk RKLRPL-nya, pengelolaan pemantauan limbahnya, sehingga keluar PKPLH. Ini akhirnya teman-teman DELA yang akan sulit untuk mengontrol kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi begitu Bapak Ibu kondisi real di lapangan, tadi penyusunan dokumen di sini banyak berhenti di penyusunan dokumen. Hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban dan menerbitkan perizinan berikutnya. Kalau sekarang PBG kalau nggak salah ya Bu ya, PBG ya, persetujuan bangunan gedung, itu biasanya berhenti di situ. Ketika sudah mendapatkan izin itu, Bapak Ibu lupa semuanya. Walaupun sekarang dari regulasi itu sudah diatur untuk penyusunan dokumen lingkungan harus disusun pertek, persetujuan teknik. Baik itu pertek pemenuhan baku mutu air limbah, kemudian udara emisi, limbah B3 dan juga andalalin. Next Pak. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial. Jadi urutannya tadi ini adalah pelaku usaha itu pemrakarsa. Ini dia mempunyai sebuah rencana kegiatan begitu, dilakukan penapisan dengan regulasi ini, kemudian ditemukan atau ditentukan instrumen lingkungan dan sosialnya, kemudian persetujuan disahkan atau diterbitkan oleh instansi terkait, kemudian dari hasil dokumen yang sudah keluar rekomendasi atau persetujuan tadi dikirim ke Bank Dunia untuk dilakukan review dari Bank Dunia. Kemudian apabila sudah oke, diterbitkan oleh Bank Dunia, kemudian ini diintegrasikan ke dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak. Sehingga tadi seperti yang disampaikan Pak Firza, tidak ada nanti alasan kontraktor di lapangan bilang, kami tidak ada pendanaan terkait untuk menyiram jalan agar tidak keluar debu. Kami tidak ada biaya untuk membeli APD. Itu sudah tidak ada alasan karena di dokumen lingkungan itu harus sudah ada semua dan itu diintegrasikan dalam dokumen lelang. Ini kemudian nanti pelaksanaan dan juga pelaporan. Ini sangat penting pelaporan Bapak Ibu. Ini pelaporan ini bisa bulanan, pelaporan kegiatan nanti untuk program P3TB ini Bapak Ibu kami mohon untuk teman-teman kontraktor dan konsultan supervisi untuk melakukan pelaporan setiap bulan progres, tidak hanya progres secara fisik, tapi juga progres pengelolaan lingkungan dan sosialnya seperti apa. Next. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya adalah dasar hukum penapisan. Tadi saya sampaikan dasar hukum penapisan itu yang pertama adalah pasal 20 ayat 1 PP 22 tahun 2021 dan juga di Permen LH nomor 4 tahun 2021. Next. Ini adalah mekanisme baru penentuan jenis dokumen lingkungan di sini bisa melalui amdalnet menlh.go.id. Teman saya belum tahu ini sudah aktif belum, sudah bisa dipakai biarnya. Untuk amdalnet sudah aktif ya? Belum juga ya? Berarti baru wacana. Jadi ini nanti akan melalui ini amdalnet ini. Kemudian juga membuat PIL-nya, penyajian informasi lingkungan, diajukan ke Direktur PDLUK atau ke DLHK Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kemudian nanti akan keluar arahan dari instansi tersebut. Next. Nah ini adalah penapisan persetujuan lingkungan menurut Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Mungkin terlalu kecil ya, nggak bisa kelihatan. Intinya di Permen LHK ini, tadi saya sampaikan di Permen LHK itu ada dua lampiran. Lampiran satu itu yang KPLI, lampiran dua adalah yang non KPLI. Jadi di situ nanti akan tertapis
jenis dokumennya AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Situ sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi jenis kegiatannya apa, kapasitasnya berapa, itu nanti wajib AMDAL, itu AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C, atau UKL, UPL atau SPPL. Jadi di Permen LHK nomor 4 ini sudah sangat lengkap. Bapak Ibu bisa mempelajari, bisa melakukan penapisan secara mandiri. Jadi artinya belajar menapis, oh kegiatan saya itu masuknya jenisnya dokumen AMDAL, UKL, UPL atau SPPL seperti itu. Next Pak. Ini adalah proses penapisan, artinya ini hanya penjelasan yang tadi saya sampaikan. Jadi pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal, kegiatannya apa, kegiatan utama, kegiatan pendukung, kemudian ditapis menggunakan lampiran 1 dan lampiran 2 Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Di sini nanti akan masuk di lampiran tertentu 2 wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Kalau tidak, periksa apakah lokasinya berada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Itu kawasan lindung itu ada di lampiran 1 PP 22 2021. Jenis kawasan itu nanti bisa Bapak Ibu coba buka di PP 22 tahun 2021 lampiran 1. Di situ adalah jenis-jenis kawasan lindung. Kemudian di sini uji ringkasan awal dengan kriteria pengecualian. Jadi ada pengecualian AMDAL di situ di pasal 10 PP 22 2021. Nanti ketika itu masuk dalam pengecualian AMDAL itu hanya wajib UKL, UPL atau SPPL. Next. Kemudian ini adalah rencana usaha atau kegiatan di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan terlindung. Tadi yang saya sampaikan, ini adalah kriteria ini adalah yang kawasan itu yang dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL. Ini ada yang satu adalah eksplorasi pertambangan, migas, penelitian, kemudian yang pelestarian kawasan, yang terkait dengan kepentingan pertahanan, budidaya yang secara nyata, budidaya yang diizinkan. Ini adalah pengecualian yang bisa dikecualikan tidak menyusun AMDAL, jadi hanya menyusun UKL, UPL. Itu ada di pasal 10 PP 22 tahun 2021. Next. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah kriteria wajib AMDAL. Ini dasarnya untuk kriteria dampak di sini masih merujuk pada Undang-Undang tahun 32 tahun 2009 pasal 22 dan pasal 23 tentang PPLH. Ini kriterianya ada 9 kriteria, yaitu berpotensi mengubah bentang alam dan seterusnya sampai 9, yaitu penerapan teknologi yang berpotensi. Ketika sebuah kegiatan ini masuk salah satu kriteria ini, maka wajib AMDAL. Itu sudah otomatis. Ini rujukannya masih di Undang-Undang 32 tahun 2029 pasal 22 dan pasal 23. Next. Kemudian ini adalah jenis rencana usaha kegiatan yang wajib AMDAL, UKL, UPL yang saya sebutkan tadi di lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 untuk Permen LHK 4 2021 itu adalah KBLI ada 12 sektor ini yang ada di sebelah kanan. Ini KBLI sektor PUPR sampai sektor Kominfo. Ini jumlah KBLI-nya. KBLI ini ada di PP nomor 5 tahun 2021 Bapak Ibu. Kemudian lampiran 2 adalah non KBLI. Jadi ini adalah piranti untuk penapisan dokumen lingkungan ada di sini di lampiran Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Next Pak. Kemudian ini adalah kriteria yang wajib UKL, UPL itu tidak masuk dalam 9 kriteria wajib AMDAL tadi, itu otomatis masuk wajib UKL, UPL. Kemudian telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak. Kemudian lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung. Jadi ini adalah ketika sebuah kegiatan tersebut tidak berada di lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 ini, maka wajib UKL, UPL. Next. Kemudian ini adalah wajib SPPL, kriterianya adalah tidak termasuk kriteria wajib UKL, UPL tadi yang tidak. Yang 3, kemudian kegiatan UMKM, kemudian juga telah memiliki standar pengelolaan. Ini masuk hanya menyusun SPPL, SPPL itu hanya surat pernyataan kesanggupan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hanya 2 lembar, itu 1 jam bisa keluar untuk SPPL. Next. Kemudian Bapak Ibu, sebuah kegiatan yang akan dilakukan itu adalah
hal penting yang utama yang perlu dilengkapi atau yang wajib ada adalah terkait masalah tata ruang. Tata ruang. Jadi ketika kegiatan tersebut tidak sesuai tata ruang maka tidak bisa dilakukan. Syarat utama penyusunan dokumen lingkungan tadi juga adalah tata ruang. Dalam hal ini adalah KKPR namanya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini rujukan di PP 22 2021 itu ada konfirmasi KKPR, persetujuan KKPR ataupun rekomendasi KKPR. Ini syarat utama sebuah kegiatan itu adalah tata ruang, persetujuan tata ruang. Ini bisa diterbitkan dari Kementerian ATR BPN. Kemudian yang kedua adalah persetujuan lingkungan di pasal 21 ayat 2, pasal 52 ayat 2 di PP 22 2021. Di sini adalah persetujuan lingkungan baik itu AMDAL maupun UKL-UPL. Kemudian yang ketiga adalah PBG dan SLF, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak operasi. Ini adalah rujukan di PP 16 tahun 2021. Nah, tadi yang saya sampaikan, para pelaku usaha ataupun pemrakarsa itu biasanya berhenti di sini, Pak. Hanya berhenti di sini. Ketika sudah mendapatkan izin PBG dan SLF ini terlupakan, persetujuan lingkungan ini terlupakan biasanya, tidak dilakukan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam dokumen lingkungan maupun dokumen sosial. Ini biasanya terlupakan. Tadi saya konfirmasi ke teman-teman di LH itu paling hanya sekitar 10% yang membuat pelaporan setiap semester atau setiap 6 bulan. Next, Pak. Ini untuk Bapak Ibu, jadi ini untuk yang tadi yang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko tadi, yang PP nomor 5 tahun 2021, ini alurnya. Ini alurnya. Kalau di PP 5 2021 itu menyebut KBLI-nya menengah rendah, itu cukup di USS. Hanya memasukkan data tadi yang saya sampaikan di depan, memasukkan data nanti sudah otomatis keluar PKPLH namanya, PKPLH. Itu sudah sebagai pengganti rekomendasi UKL-UPL yang manual. Next. Kemudian adalah mekanisme penapisan dampak sosial, Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah diagram alir proses penapisan atau penyusunan larap ataupun DBPT. Jadi dua dokumen ini disusun ketika sebuah kegiatan tersebut memerlukan pembebasan lahan. Ketika memerlukan pembebasan lahan, maka perlu disusun dokumen DBPT. Kemudian ketika ada relokasi penduduk, itu harus menyusun dokumen larap. Next saja, Pak. Nah, ini penapisan yang pertama, ya sudah ada dokumen kepemilikan lahan. Jadi ketika dilakukan penapisan yang pertama, itu sudah ada pembebasan lahan. Contoh kasus yang ada di Karangnongko. Ruas Karangnongko itu pembebasan lahan sudah selesai tahun 2021. Sudah dilakukan oleh Pemrakarsa, dalam hal ini Balai BPPJN ya. PJN wilayah Jogja. Itu sudah dilakukan tahun 2021. Itu diwajibkan untuk menyusun dokumen due diligence pengadaan tanah, uji tuntas pengadaan tanah. Tapi ini masih agak rancu juga akhirnya. Dari Bank Dunia ini belum bisa menerbitkan keputusan. Tadi informasi dari Pak Beza, ketika dokumen due diligence di sini belum bisa dipakai sepenuhnya begitu. Mungkin bisa jadi ya Pak ya, bisa jadi. Monggo Pak, silakan menambahkan Pak. Meluruskan ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini untuk meluruskan bahwa di dalam ISMF itu kata due diligence itu hanya disebutkan satu kali. Jadi sebetulnya kita tidak mengharapkan adanya due diligence report. Kenapa? Karena biasanya due diligence report ini disiapkan apabila ada satu kegiatan atau ada satu proyek sedang di tengah-tengah pelaksanaan, kemudian diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia.
Jadi tidak menyiapkan readiness kriteria dari awal. Nah, barulah kemudian pengusulan ini dilihat berbagai dokumen yang harus disiapkan di readiness kriteria apakah terpenuhi atau tidak. Kalau belum terpenuhi, maka dibuatkanlah due diligence ini. Nah, itu yang tertulis di dalam ISMF. Jadi yang sekarang ini, ketika tadi saya sampaikan di sesi awal, Karangnongko itu sudah diusulkan, ya, tetapi ternyata dokumen sosialnya, yaitu larapnya belum disiapkan. Karena pada saat pengusulan dikatakan tidak ada keperluan pengadaan lahan pada saat diusulkan. Padahal pengadaan lahannya itu sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, yang notabene pada saat P3TB ini sudah berjalan. Nah, jadi yang harus kita koreksi dan harus kita tanyakan untuk mendapatkan keputusan apakah penggunaan due diligence report ini dapat digunakan atau tidak. Tapi sejauh mungkin harus kita hindari, ya, karena kita inginnya, saya sampaikan tadi lagi, kita inginnya sesuatu yang clean and clear sebelum melaksanakan, dan semuanya itu lengkap gitu di awal. Jadi kalau due diligence ini berarti ada sesuatu yang tidak lengkap yang baru disusulkan kemudian. Begitu Pak Harso. Baik Pak Firza, terima kasih informasi dan pelurusannya Pak. Terima kasih Pak. Jadi tadi kasus yang Karangnongko ya Bapak Ibu, karena sudah pembebasan lahannya sudah terjadi begitu. Sebenarnya kewajibannya adalah menyertakan dokumen penyertanya itu yaitu dokumen larap karena ada relokasi di situ. Jadi saya lanjutkan untuk proses penapisan untuk larap BPPT di sini. Penapisan pertama tadi sudah saya sampaikan, apabila tidak ada maka tidak memerlukan larap atau DPPT. Kemudian kalau dilakukan penapisan pertama kalau ada itu, sehingga kalau ada membutuhkan kegiatan tersebut membutuhkan pengadaan tanah, maka dilakukan studi kelayakan atau sensus sosial ekonomi. Dari studi kelayakan ini, penapisan yang kedua, apabila terdapat warga direlokasi lebih dari 200 jiwa atau 40 KK, dan terdapat warga kehilangan lebih dari 10% total produktif aset atau sumber pendapatan produktif, maka wajib menyusun larap. Ini penapisan yang kedua. Tapi apabila dari studi kelayakan tadi tidak mendapatkan data ini yang warna kuning ini, di penapisan ketiga kebutuhan lahannya lebih dari 5 hektar dan butuh penetapan lokasi, maka disusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Kemudian kedua-duanya di sini, baik itu dokumen larap maupun DPPT, wajib melakukan konsultasi publik bermakna untuk proses selanjutnya. Kemudian apabila dari hasil proses penapisan 3 tadi tidak butuh lahan lebih dari 5 hektar atau kurang dari 5 hektar dan tidak butuh penlok atau penetapan lokasi, maka cukup dengan pengadaan langsung atau B2B, artinya pembayaran langsung kepada warga terdampak. Next. Ini adalah tadi penjelasan yang tadi, penapisan jika membutuhkan uji tuntas atau due diligence, tadi yang disampaikan Pak Firza, dilakukan pada subproyek yang membutuhkan tanah, dan tanah tersebut sudah tersedia atau sudah dibebaskan, yang mungkin sudah dialasi hak. Pada subproyek yang bersifat revitalisasi, normalisasi, optimalisasi, preservasi, dan penataan, umumnya menggunakan lahan existing, sehingga dilakukan uji tuntas atau due diligence agar dapat memastikan bahwa tanahnya sudah clean, baik itu harus jelas letak, luas, dan batas fisiknya, dan juga clear, tanah tidak dalam tumpang tindih penguasaan dan juga pemanfaatan lahan lain. Kemudian yang kedua adalah penapisan jika membutuhkan
penyusunan larap lengkap ini adalah tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak lain yang berhak, maka instansi yang membutuhkan tanah harus mempersiapkan penyusunan dokumen, di mana dalam tahap perencanaan awal diawali dengan studi kelayakan yang saya sebutkan di depan tadi, dan juga melakukan survei atau sensus sosial ekonomi. Kemudian dari hasil kajian dan sensus tadi, jika teridentifikasi warga terdampak yang direlokasi melebihi 40 kepala keluarga atau melebihi 200 jiwa, dan terdapat dampak lebih dari 10% pendapatan produktifnya, maka membutuhkan larap lengkap. Ini persyaratan-persyaratannya. Kemudian apabila membutuhkan larap sederhana adalah jika dari studi kelayakan dan sensus sosial ekonomi teridentifikasi warga terdampak yang direlokasi kurang dari 40 keluarga atau 200 jiwa, dan terdapat dampak terhadap kurang dari 10% pendapatan produktif, maka membutuhkan penyusunan larap sederhana. Next, Pak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah penapisan jika membutuhkan DPPT atau dokumen perencanaan pengadaan tanah. Jadi ambang agar suatu subprojek menyusun larap adalah adanya WTD atau warga terdampak yang direlokasi dan berkurang pendapatan produktifnya. Kemudian luasan tanah yang dibutuhkan adalah lebih dari 5 hektar. Subproyek membutuhkan penetapan lokasi walaupun jumlah tanah yang dibutuhkan kurang dari 5 hektar, maka berlaku penyusunan DPPT melalui 4 tahap persiapan seperti yang di Permen ATR BPN nomor 19 tahun 2021 tadi, yaitu persiapan, pelaksanaan, penetapan dan pengajuan DPPT pada pasal 19. Kemudian yang berikutnya adalah pengadaan tanah secara langsung apabila kriteria tadi yang di atas tadi kurang dari 5 hektar, kemudian juga kurang dari 10% pendapatan mata pencarian, maka cukup dengan pengadaan tanah secara langsung atau pembayaran langsung kepada warga terdampak. Next. Kemudian Bapak Ibu, mungkin saya hanya sekedar mengulang tadi yang sudah disampaikan Pak Pri sama Bu Lili. Ini adalah untuk penapisan perencanaan masyarakat adat. Tadi sudah disampaikan Pak Pri. Jadi ini adalah alur prosesnya, apakah perlu menyusun dokumen perencanaan untuk masyarakat adat atau Indigenous People Plan. Ini adalah alur prosesnya. Next. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan rencana pengelolaan cagar budaya atau PCRMP. Ini adalah melalui desktop survei, desktop lapangan, pendapat ahli, informasi PCB, sampai nanti apakah perlu menyusun dokumen PCRM atau tidak. Nah, ini sudah terakhir. Jadi demikian tadi Bapak Ibu, proses penapisan, baik itu penapisan untuk dokumen lingkungan dan dokumen sosial, ini sangat penting sebagai awal daripada penyusunan instrumen safeguard dalam hal ini lingkungan dan sosial. Apa saja yang perlu disusun dokumennya, apakah dokumen AMDAL, kemudian dokumen UKL-UPL, ataupun dokumen SPPL, kemudian apakah DPPT, dokumen LARAP, dokumen IPP, dokumen PCRMP, dan lain-lainnya. Saya kira demikian penjelasan dari saya terkait untuk penapisan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, semoga bisa menerima apa yang saya jelaskan. Jangan sampai bingung, jangan tambah bingung ya Pak.